lainnya. Kalian pasti mengenalnya dengan julukan Kera Sakti atau si Raja Kera. Sun Wukong pertama kali muncul dalam novel berjudul Si Yu Chi atau Perjalanan ke Barat yang ditulis oleh Wu Cheng'en dan diterbitkan pada tahun 1592. Wu Cheng'en adalah seorang penulis novel dan puisi terkenal pada zaman dinasti Ming, guys. Ia lahir pada tahun 1500 dan meninggal pada tahun 1582. Nah, ternyata novel Perjalanan ke Barat diterbitkan 10 tahun setelah kematian Wu Cheng'en dan menjadi salah satu dari 4 karya sastra legendaris Cina sepanjang masa loh guys. Salah satunya adalah Kisah Tiga Kerajaan. Novel Perjalanan ke Barat menceritakan perjalanan biksu bernama Tan San Sang untuk mengambil kitab suci di India. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh 3 muridnya, yaitu Sun Wukong si Raja Kera, Su Baji atau Tie Pat Kai, dan Xiao Wujing atau Sam Cheng. Nah, ternyata karakter biksu Tan San Sang dibuat berdasarkan seorang biksu bernama Xuan Zang yang hidup pada zaman dinasti Tang, guys. Xuan Zang adalah sosok legendaris yang melakukan perjalanan ke India untuk mengambil kitab suci pada tahun 629 dan kembali ke Cina pada tahun 645. Meski demikian, karakter utama dalam novel Perjalanan ke Barat bukanlah biksu Tan San Sang loh guys, melainkan muridnya Sun Wukong si Kera Sakti. Bab 1-7 menceritakan tentang Sun Wukong sejak kelahirannya hingga dihukum oleh Buddha selama 500 tahun. Ia terlahir dari batu 5 warna yang digunakan Dewi Nuwa untuk memperbaiki pilar pemisah langit dan bumi yang hancur. Diceritakan tinggi Wukong adalah 1,3 meter. Dalam sekali lompatan dia bisa menempuh jarak 21.600 km. Sebagai perbandingan, ukuran keliling bumi adalah 40.000 km guys. Ini artinya Wukong mampu keliling bumi hanya dengan 2 lompatan saja. Dalam bab ketiga diceritakan bahwa Sun Wukong mendapatkan senjata sakti bernama Ruyi Jinggubang, sebuah tongkat yang memiliki berat 8.000 kg dan bisa mengubah ukurannya sesuai keinginan Wukong. Menurut legenda, tongkat ini pernah digunakan oleh Kaisar Yu, pendiri dinasti Xia, untuk mengukur kedalaman air pada saat bumi dilanda banjir besar di masa lalu. Wukong memiliki kesaktian yang tak tertandingi bahkan oleh para dewa sekalipun loh guys. Ia tak bisa mati karena telah memakan buah persik ajaib di kebun Siwangmu, menelan pil keabadian Laozi, dan meminum anggur surgawi Jade Emperor. Ia juga telah menghapus namanya dari buku kehidupan dan kematian yang ada di dunia orang mati. Ia mengangkat dirinya dengan gelar pribadi Maha Agung yang setara dengan dewa atau Kitian Daseng. Nah, karena kesaktian Wukong, mau tak mau para dewa terpaksa mengakui gelar ini guys. Wukong memiliki kekuatan dan stamina yang tak terbatas. Sendirian ia mampu menghadapi seluruh tentara surgawi, 10.000 kesatria surga, seluruh 28 konstelasi, Feng Tiao Yusun atau 4 dewi surga ditambah dengan Nacha dan mengalahkan mereka semua. Ia juga mampu mengimbangi Erlang Shen yang merupakan jenderal terkuat di surga guys. Hanya dengan bantuan Dewi Guan Yin lah Sun Wukong akhirnya tertangkap dan dibakar dalam tungku Pakwa. Namun bukannya mati, ia malah mendapatkan ilmu Huayan Jinjing atau mata api yang bisa melihat penyamaran roh jahat. Karena tak berdaya, akhirnya Jade Emperor bersama para dewa melaporkan kelakuan Wukong kepada Buddha. Wukong melarikan diri hingga ke 5 pilar yang dikiranya merupakan ujung dunia guys. Tak disangka, ternyata ia masih berada di telapak tangan Buddha dan 5 pilar itu adalah jari sang Buddha. Wukong berusaha kabur lagi, namun Buddha mengubah tangannya menjadi gunung dan mengurung si Kera Sakti selama 500 tahun sampai ia dibebaskan oleh biksu Tan San Sang. Dalam novel ini hanya Buddha dan Guan Yin yang melebihi kesaktian Wukong. Dewa Erlang dan monyet bertelinga 6 mampu mengimbangi Wukong tapi tak bisa mengalahkannya guys. Itulah sebabnya Wukong merupakan tokoh terkuat dalam kesusastraan Cina. Nah, seiring dengan kepopulerannya muncul tudingan bahwa Sun Wukong merupakan plagiat dari karakter Hanuman dalam cerita Ramayana dari India guys. Ada juga yang berpendapat bahwa Wu Cheng'en memodifikasi karakter Hanuman sehingga menjadi karakter Sun Wukong yang berbeda dengan Hanuman. Lu Xun yang disebut sebagai bapak sastra modern Cina berpendapat bahwa karakter Sun Wukong mungkin terinspirasi dari seorang biku bernama Che Chao Feng yang hidup pada zaman dinasti Tang dan bergelar Wukong.
Jadi, apakah Sun Wukong hanyalah karakter fiktif dalam novel karya Wu Cheng'en? Di kuil Baoshan di Kabupaten Sunchang, Provinsi Fujian, Cina, ditemukan pemakaman selebar 2,9 meter dengan kedalaman 1,3 meter. Terdapat dua batu nisan dengan panjang 0,8 meter yang berdiri tegak di atas makam. Di sebelah kiri batu nisan itu terdapat sebuah ukiran yang bertuliskan Qitian Dasheng, gelar dari Sun Wukong lengkap dengan bandana Dinghai, dan makam di sebelah kanan bertuliskan Tongtian Dasheng. Makam ini diperkirakan dibuat pada akhir zaman dinasti Yuan, lebih dari 200 tahun sebelum Wu Cheng'en menulis novel Xiu Qi, guys. Sosok Sun Wukong dipercaya sebagai dewa yang benar-benar ada dan telah menjadi legenda dalam cerita rakyat Cina sebelum akhirnya diambil oleh Wu Cheng'en dan dijadikan karakter dalam cerita fiksi. Di Cina daratan banyak kelenteng yang memuja Sun Wukong, begitu juga di Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Nah, itulah asal-usul Sun Wukong si Kera Sakti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, oke? Sekian dan terima kasih.